Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Semangat Ramadan. Semangat Ramadan tentu sangat berhubungan dengan nilai-nilai keimanan. Maka dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 183, perintah berpuasa disuruhkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Buktinya apa? Buktinya ketika kita melihat di sekeliling kita banyak anak-anak kecil, anak-anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, atau bahkan yang lebih kecil dari mereka itu bisa berpuasa. Ada yang setengah hari, 1 hari full, bahkan ada yang anak TK bisa berpuasa 30 hari selama bulan Ramadan. Itu karena apa? Karena ada keimanan dalam diri mereka. Berbeda dengan teman-teman kita yang non muslim atau teman-teman kita yang muslim tapi secara keyakinan dia tidak yakin, atau dia hanya istilahnya Islam KTP. Tentu mereka tidak akan kuat melaksanakan puasa walaupun hanya sekedar menahan makan dan minum. Nah, dimensi nilai keimanan ini sebagai contohnya yang mudah adalah dengan sebuah contoh sebagai berikut. Misalnya di hadapan kita ada segenggam emas berlian, lalu sebelahnya ada rumput. Nah, kalau di hadapan pada manusia, maka sebagai manusia kita pasti akan memilih emas berlian karena nilainya. Coba bayangkan kalau itu dihadapkan pada seekor kambing, maka kambing pasti akan memilih rumput karena dia tidak memiliki, tidak tahu nilai dari emas tersebut. Dia merasa lebih bernilai rumput. Nah, coba kalau kambing itu sedikit berpikir, misalnya dia ambil berlian itu, lalu dia jual ke toko berlian. Nah, uangnya misalnya terkumpul 50-100 juta. Nah, itu kalau buat beli rumput bisa 1 kabupaten itu. Ya, tapi karena kambing itu hanya tahu tentang perutnya, maka yang dia ambil hanya rumput itu saja. Maka orang-orang yang hanya memikirkan perutnya, maka bisa disebut sebagai kambing. Nah, jamaah rahimakumullah ifafillah, sebelum kami lanjutkan, kultum itu sering kita dengar, sering kita saksikan ketika bulan Ramadan. Untuk bulan-bulan lain insya Allah hampir kita jarang sekali melihatnya. Kultum sendiri umum di Indonesia. Kalau kata Komandan Andre yang suka lihat lapor Pak, kultum karena dia disiarkan di depan umum. Kalau dia disimpan di dapur namanya kulkas. Sahabat fillah, dimensi berikutnya dari puasa Ramadan adalah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Nah, lalu takwa itu sendiri bagaimana? Takwa itu saya nukil dari ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau menerangkan takwa itu adalah usaha keras, usaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, di sini ada dimensi usaha. Usahanya dulu, usaha sekuat tenaga dulu. Bukan berarti orang yang bertakwa itu berdiam diri menunggu keajaiban terjadi. Enggak ada seperti itu. Jadi dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ada usaha maksimal dulu. Ada giroh, ada semangat untuk berusaha. Contohnya ketika kita sakit, orang bertakwa tentu tidak hanya berdiam diri menunggu sembuh. Harus ada usaha. Usahanya kita pergi ke dokter. Masalah itu nanti sembuh atau enggak, itu semua ketetapan Allah. Sama sebagai kita sebagai pegawai pajak. Misalnya saya sebagai pemeriksa, saya dapat penugasan pemeriksaan yang ternyata yang susah kok nggak dapat temuan-temuan. Nah, kita harus berusaha maksimal, kita harus bergerak. Gimana caranya kita bisa tahu proses bisnis perusahaan, tahu bagaimana dia mendapatkan penghasilan, tahu di mana dia menyembunyikan penghasilan dan seterusnya. Misalnya lagi sebagai pelaksana berhadapan dengan wajib pajaknya lagi nggak mood, terus marah-marah di kantor. Nah, kita harus belajar bagaimana cara menghandle wajib pajak dan seterusnya. Imam Husairi pernah berkata tentang takwa. Takwa itu terdiri dari 4 huruf, ta, qaf, wawu, dan ya. Huruf ta
diasimilasikan dengan tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati, rendah diri. Artinya tidak boleh sombong. Gampangnya gini, kalau kita sebagai wajib pajak atau sebagai petugas pajak itu lebih pintar masalah pajak. Tapi kalau dia disuruh berusaha seperti wajib pajak, belum tentu bisa berhasil seperti wajib pajak. Artinya kita itu punya kemampuan sangat terbatas. Masih ada orang lain yang lebih jago di bidangnya masing-masing. Yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu menerima. Kalau orang Jawa bilang nrimo ing pandum. Jadi apa yang direzekikan Allah kepada kita terima. Karena sekeras apapun usaha kita, ketika sudah berakhir usahanya dan tinggal menunggu hasil, maka hasil yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita. Yang berikutnya adalah wow, yang disimiliarkan dengan waro. Waro artinya berhati-hati. Hati-hati kita dalam bekerja, artinya ketika kita menerima sesuatu dari orang atau dari wajib pajak, kita harus bisa milah-milah ini sesuai enggak, ini bisa kita terima atau enggak. Nah, ini sangat berhubungan erat dengan integritas. Orang yang bertakwa tidak usah dipertanyakan integritasnya, karena insya Allah orang yang bertakwa punya integritas yang tinggi. Dia tidak akan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Dia bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Dia bisa membedakan antara hadiah dan sogokan dan seterusnya. Yang berikutnya adalah iya yang diasimilasikan dengan yakin dengan keputusan Allah, yakin bahwa apa yang kita usahakan pasti akan membuahkan hasil. Yang kita usahakan maksimal, pasti hasilnya juga optimal. Yakin ini sangat erat hubungannya dengan sifat optimis. Artinya kita sebagai orang yang bertakwa harus selalu optimis bahwa apa yang diamanahkan pada kita, yang telah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka nanti hasilnya pasti akan sebaik-baiknya. Pasti Allah akan memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Misalnya kita saat ini diberikan tugas untuk mencapai target tertentu. Nah, dengan usaha yang keras, dengan usaha yang semangat, tentu tak lupa dengan doa. Insya Allah semua target-target yang dibebankan akan berhasil dan mendapatkan hasil yang optimal bahkan maksimal. Yang terakhir, sebelum kami tutup, saya menukil dari perkataan Imam Syafi'i tentang air yang diam. Air yang diam itu menurut Imam Syafi'i merusak sekelilingnya. Tapi air yang bergerak, air yang mengalir, dia akan memberikan kesegaran di sekelilingnya, bahkan memberikan kehidupan. Artinya apa? Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, yang sudah selama nanti 1 bulan penuh kita didrill, kita didiklat selama 1 bulan penuh untuk menjadi manusia yang bertakwa, tentu tidak akan hanya diam, tidak hanya menunggu. Karena sesuatu yang tidak kita kerjakan tentu tidak akan selesai. Tapi dengan kita bergerak, insya Allah kita akan bisa menemukan solusinya. Misalnya kita sebagai AR, kita dapat data, kita nggak tahu mau diapain. Nah, kita bergerak, datangi wajib pajak, datangi sekeliling wajib pajak. Karena dengan kita bergerak, tentu kita akan mendapatkan solusi. Entah apa itu solusinya, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, itu semua dari saya pribadi. Kalau ada kelebihan, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.